Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Adi Winoto selaku Kepala SD Negeri 03 Susukan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum. Yang kami hormati Kepala SDN 04 Susukan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Guru SDN 04 Susukan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 03 Susukan. Alhamdulillah pada siang hari ini sekaligus untuk dua SD, yaitu silaturahim guna suatu kegiatan yang terkait dengan pendidikan, di mana kegiatan ini merupakan suatu tugas. Semua tugas kita ya, sebagai pendidik, namun lebih khususnya kepada tugas calon guru penggerak, yang kali ini kami memberikan tugas kepada Ibu Siti Nur Hasanah, SPDSD, sebentar lagi ditambah MPD-nya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang hari ini kita senantiasa diberikan suatu karunia, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak nikmat lainnya. Alhamdulillah, sekali lagi selamat datang Bapak Kepala Sekolah SDN 04 Susukan dan para Dewan Guru SDN 04 Susukan yang pada hari ini berbahagia. Ini merupakan suatu tugas bagi pengemban kepentingan, yaitu Ibu Siti Nur Hasanah SPDSD, di mana untuk melaksanakan tahap-tahap terakhir sebagai calon guru penggerak. Banyak sekali kegiatan-kegiatan, namun beriringan dengan banyaknya kegiatan di calon guru penggerak ini, insya Allah kami selaku Kepala SDN 03 Susukan selalu mendorong agar pada umumnya semua guru ini dapat mengikuti sebagai calon guru penggerak, di mana ini paradigma baru, yaitu bahwa seorang guru diwajibkan untuk mengikuti CGP. Alhamdulillah Bu Siti Nur Hasanah ini sudah mengikuti tahap akhir, yaitu pada angkatan ke-9.
kemarin saya mendengar Bapak Ibu Guru SDN 04 Susukan ini seperti Pak Surawan, kemudian Bu Yuyun, dan ada lainnya mungkin yang bisa tidak saya sebutkan satu persatu ini mengikuti. Nah, nanti mudah-mudahan untuk angkatan yang ke-10 nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Surawan untuk mengikutinya. Bapak dan Ibu monggo yang sudah ada di depan meja monggo, nggak apa-apa, ini saya juga ini kepala sekolah panjenengan, monggo di sini ada saja rumah sendiri, nggak apa-apa, monggo semuanya Bapak Ibu, nanti monggo santai saja. Yang terpenting bahwasannya kami SDN 03 Susukan melaksanakan. Kami juga kemarin melaksanakan Kepala SDN 04 Susukan juga melaksanakan IHT Bapak Ibu, IHT. Karena SDN 04 Susukan ini merupakan sekolah berprestasi, makanya banyak sekali. Kalau sekolah penggerak belum Pak Wajib. Sekolah penggerak itu seperti SDN 02 Wonokromo. Nanti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhasanah SPDSD ini yaitu pembahasan materi tentang disiplin positif. Nah, ini sebuah judul yang melekat pada kita masing-masing bahwa ASN atau seorang guru ini diwajibkan untuk hidup disiplin. Tentunya kalau di sekolah disiplin kita berangkat, disiplin kita pulang. Nah, itu monggo nanti panjenengan apa yang disampaikan Ibu Siti Nurhasanah sebagai inspirasi daripada kita semua. Baiklah, sambutan saya ini cukup di sini saja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti sedikit banyaknya akan lebih tahu apa presentasi yang dilaksanakan Ibu Siti Nurhasanah, yaitu kita dapat lebih tahu. Sekian, dan pertama kami selaku Kepala SDN 03 Susukan mohon maaf apabila tempat ini kurang nyaman atau sumuk ya. Kami sudah berupaya tapi tetap sumuk. Yang kedua, barangkali teman kita duduk di ruangan ini kurang memenuhi harapan panjenengan, dan penyambutan kami barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Adi Winoto SPD. Kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu inti. Acara yang kedua inti, pemaparan materi oleh Ibu Siti Nurhasanah SPDSD. Kepadanya kepada waktu kami persilakan. Terima kasih Ketua Acara. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 03 Susukan beserta SDN 04 Susukan, serta terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SD 03 Susukan dan SD 4 Susukan yang sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih sekali. Yang pertama saya ucapkan kepada Bapak Adi Winoto yang sudah memberikan saya motivasi, dorongan, serta tempat dan segala yang ada di sini. Saya ucapkan terima kasih. Serta rekan-rekan, sekali lagi saya terima kasih atas
kehadirannya. Next. Di sini saya akan melakukan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 yang diberi tugas yaitu pengimbasan kepada rekan sejawat yang nantinya bisa barangkali bisa diterapkan di sekolah panjenengan dengan adanya disiplin positif di kelas dan di sekolah. Di sini saya akan melakukan kegiatan pengimbasan materi tentang disiplin positif sebagai ruang untuk berkolaborasi antar tenaga pendidik di sekolah. Saya berharap ilmu yang saya dapatkan nantinya dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman sejawat yang di sini SDN 03 Susukan dan SDN 04 Susukan. Kami ingin bersinergi untuk belajar bersama. Bukan maksud saya menggurui atau sebagainya, tapi saya ingin berkolaborasi, ingin berbagi ilmu. Mungkin saya masih kurang, panjenengan nanti memberikan masukan kepada saya dan sebagainya. Dengan waktu kurang lebih 1 jam, mungkin tidak ada 1 jam, Bu. Di sini harapan saya dengan mengajak rekan-rekan sekolah akan berdampak lebih luas dalam pengimbasan tentang budaya positif. Next. Yang saya sampaikan garis besarnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama nanti akan perubahan paradigma pembelajaran, kemudian disiplin positif dan nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini yang nanti kita praktekkan adalah keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Makna kata disiplin di sini adalah suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa memperbaiki dengan pedoman kepada nilai-nilai kebijakan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku salah satu dari tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari tindakan tidak nyaman atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, kemudian motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep positif identitas gagal dan konsep disiplin identitas sukses. Kemudian untuk disiplin identitas itu ada dua. Yang pertama adalah identitas gagal. Identitas gagal itu ada dua, yaitu yang memberikan hukuman ataupun penghargaan. Yang dimaksud di sini adalah hukuman bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Di sini untuk hukuman itu sekarang sudah untuk siswa kita sudah tidak boleh diterapkan, karena hukuman itu bisa siswa itu menjadi minder ataupun bahkan menjadi dendam dengan gurunya, terutama dendam. Dan banyak terjadi sekarang ini dendam dengan gurunya, akhirnya gurunya gorok, ada juga meripate ya, maaf itu matanya ada yang sampai tidak bisa melihat, yaitu karena hukuman. Dari hukuman itu makanya kami CGP diminta untuk mengimbaskan tentang disiplin positif. Nanti jauh kita kupas lagi. Sedangkan bentuk pengendalian penghargaan itu pengendalian perilaku seorang dengan suatu imbalan ataupun peristiwa yang diinginkan. Di sini hukuman maupun penghargaan tidaklah efektif untuk diberikan kepada siswa, terutama hukuman itu tidak. Sekarang ini jangan sekali-sekali menghukum siswa, nantinya siswa akan dendam, itu yang utama. Jadi sekarang tidak diperbolehkan, itu di garis tebal, tidak diperbolehkan. Kemudian disiplin sukses itu juga ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sendiri sehingga mereka bisa kembali dengan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di sini kalaupun dengan stimulus kesadaran, itu yang sekarang diharapkan oleh pemerintah, itu kesadaran diri untuk sadar perilaku yang mereka lakukan itu salah, nantinya bisa memperbaiki dan tidak akan diulang kembali, akhirnya kembali ke kelompoknya dengan kesadaran diri. Murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar terpenuhi kebutuhannya. Di sini, next. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis. Misalnya, contohnya rumah, kesehatan, kemudian makanan. Termasuk kita kalau kebutuhan yang lain yang lebih penting yaitu reproduksi, termasuk itu kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang,
Kemudian kalau keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, ataupun misalnya kalau untuk anak itu ya kebutuhan untuk bergabung dengan kelompoknya, jadi biar anak itu tidak minder. Kadang-kadang anak-anak kita ada yang minder bergabung dengan temannya, akhirnya menyendiri. Nah itu juga sifat-sifat yang harus kita gali lagi, kenapa anak itu bisa minder. Itu untuk bahan kita nantinya, agar anak itu kembali ke kelompoknya tanpa ada ganjalan, tanpa terpaksa bermain dengan teman-temannya, tanpa ada paksaan, semua dengan ceria. Karena nanti siswa ke sekolah itu tujuannya mencari ilmu dan meningkatkan sosialisasi dengan teman-temannya dengan gembira. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Di sini dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, misalnya terampil, kemudian diakui atas prestasinya, keterampilan dalam hal tertentu, guru bisa menyanjung di situ. Nah, mungkin kebutuhan penguasaannya yang kurang. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan, pilihan dalam hidupnya. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan untuk perlu banyak bergerak, bersukaria, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba. Nah ini yang paling penting, anak itu kadang senang mencoba, itu baik atau tidak, itu perlu bantuan dari Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu mencari kesenangan, kebutuhan akan mencari kesenangan, bermain bersama dengan teman-temannya, tertawa bersama dengan teman-temannya. Nah itu berarti 5 kebutuhan dasar dari manusia. Next. Dalam kelas diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sendiri ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan kelas. Keyakinan kelas diharapkan bisa membantu untuk menumbuhkan budaya positif siswa dengan cara membuat kesepakatan antara siswa dan guru. Di sini kesepakatan kelas itu beda dengan tata tertib ya Bapak Ibu. Kalau tata tertib itu dibuat oleh sekolah, oleh guru ataupun kepala sekolah. Jadi anak tinggal melaksanakan saja. Berarti tata tertibnya berseragam, masuk jam 7, berarti anak berangkat jam 7 harus. Kalau tidak berangkat jam 7 nanti mendapatkan hukuman. Nah itu yang sekarang tidak diharapkan. Yang sekarang diharapkan adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di sini berarti antara guru dengan siswa itu sepakat. Yang mengeluarkan aturan berarti siswa-siswi panjenengan. Panjenengan itu hanya memfasilitasi saja. Ketua kelas yang memimpin, panjenengan yang memfasilitasi, siswa satu kelas yang mengeluarkan pendapatnya. Semua harus mengeluarkan pendapatnya. Di sini cara membuat kesepakatan kelas di sini adalah guru mempersiapkan
atau mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin dan membahas kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, hasil kesepakatan itu nanti kita tulis di dinding. Kemudian kita ambil poin-poinnya dan yang terakhir nanti kita ulas kembali. Nah, di sini kita akan praktek cara membuat kesepakatan kelas. Mungkin di sekolah kita terutama SD 03 dan SD 04 Susukan ini belum melaksanakan kesepakatan kelas, masih tata tertib sekolah masih tata tertib sekolah, harus memakai seragam, harus memakai berasuk jam 7. Itu masih tata tertib, dari anak tinggal melaksanakan saja. Nah, ini kita berpraktek cara membuat kesepakatan kelas. Itu yang pertama tadi adalah kita menyuruh ketua kelasnya untuk memimpin. Nah, kemudian guru memfasilitasi, membagikan kertas. Ya, kertas ini kita ke ketua kelasnya. Coba gini saya umpamakan, ya Bapak Wahidi ketua kelas, panjenengan saya ini kelas 5 gitu. Nah, itu masing-masing ada kertas. Panjenengan selaku murid, di sini murid kelas 5 ya, berarti panjenengan mengeluarkan aturan apa yang kamu mau. Ini saya jadi kamu mau anak-anak, apa yang kamu mau di kelas kamu itu, apa kelas kamu pengen bersih, masing-masing usulan 1. Terus kemudian berangkat jam berapa, PR bagaimana, ya monggo masing-masing mengeluarkan biar kelas kita ini jadi bersih, tertib, apa yang kamu inginkan. Silakan menulis satu-satu, misalnya PR harus mengerjakan PR, pakaian harus rapi, berseragam, masuk tepat waktu, piket kelas. Nah, setelah itu nanti ditempel di dinding sebelah sana. Ya, ditempel. Kalau sudah ini kan ada lemnya. Berarti masing-masing kelas mengeluarkan, saya itu harus apa. Monggo, kalau sudah ditempel di depan. Nah, berarti cara yang pertama kesepakatan kelas adalah menulis pingin apa sih kelas kita ini, apa pengen kotor atau pengen bersih, pengen tertib belajarnya atau pengen menghargai orang lain atau tidak, menghormati teman atau tidak, suka berpengen bertengkar atau tidak. Masing-masing keluarkan, tidak boleh bertengkar atau menghormati teman, mengerjakan PR tepat waktu, piket kelas. Monggo, nanti kita ambil 10, jangan terlalu banyak, berarti 10. Keyakinan kelas 10, tidak boleh lebih dari 10. Nanti siswa itu mengingat-ingatnya. Monggo, kalau sudah ditempel, Bu Waidi ketua kelasnya bisa membantu menempelkan. Monggo ditempel.
Ya, sudah. Nah, dari satu kelas di sini siswa kita ada 25 siswa, semua mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Ya, dari siswa 25 masing-masing mengeluarkan pendapat. Ada yang tiket kelas, ada juga yang harus mengerjakan PR, ada juga yang membuang sampah ke tempatnya. Semuanya bagus dan semuanya bertujuan agar kelas kita menjadi kelas yang hebat. Berarti dari ini kemudian kita cari yang sama, kita jadikan satu. Yang membuang sampah ke tempat sampah, ada juga yang buanglah di tempat sampah, berarti kan sama. Ada yang hidup rukun, tertib, membuang sampah, menghargai, tidak boleh berkata kasar. Kemudian ada yang berbicara sopan dengan tidak boleh berkata kasar. Berarti kan sama ya? Sama. Kita ambil, kita jadikan satu. Berarti kita ambil intinya, berarti tidak boleh berbicara yang sopan. Berarti yang pertama, berarti keyakinan kelas kita yang pertama berbicara dengan sopan. Berarti semuanya setuju? Nah, berarti tidak boleh berbicara sopan. Kelas 5 ini tidak boleh tidak boleh berkata kasar, berarti harus berbicara dengan sopan. Ini dari pendapat dari kalian semua, berarti kalian tidak boleh melanggar. Yang mengeluarkan bukan guru tapi kamu semua. Berarti kamu semua tidak boleh melanggar yang ini. Setuju apa tidak? Setuju. Berarti nanti kita kasih di sana, nanti ada keputusan kelas. Saya kita tempelkan dari saya di sana. Berarti yang pertama ini harus dijalankan. Berarti kan bukan gurunya yang meminta, tapi siswanya yang meminta. Berarti kalau melanggar ini apa nanti? Nah, panjenengan diskusi dulu dengan teman-temannya. Kalau ini dilanggar itu apa sih? Yang penting jangan hukuman. Kalau hukuman tidak boleh. Yaitu berarti kan kesempatan, semuanya harus tahu dan semuanya juga harus bertanggung jawab, karena itu dari kalian. Berarti kalian juga harus bertanggung jawab. Guru itu hanya memfasilitasi saja. Itu keyakinan kelas yang sekarang. Berarti bukan tata tertib kelas tapi keyakinan kelas. Berarti anak yang mengungkapkan. Kemudian yang kedua, misalnya piket kelas, menjaga kebersihan. Berarti hampir sama ya. Berarti kita jaga kebersihan. Berarti piket harus dilaksanakan. Kita ambil nomor 2, kita sepakat piket harus dilaksanakan. Berarti kalau misalnya tidak melaksanakan piket, apa konsekuensinya? Panjenengan dibahas lagi dengan siswa.
Kalau tidak ada yang tidak melaksanakan piket, apa panjenengan yang meminta, berarti siswa yang mengungkapkan. Jadi siswa harus bertanggung jawab apa yang dibicarakan. Dan jadi itulah keyakinan kelas sampai dengan yang 10, maksimal 10. Kalau keyakinan kelas maksimal 10. Berarti misalnya PR, berarti kalau yang tidak mengerjakan PR nanti gimana, konsekuensinya apa? Panjenengan bicarakan dengan teman. Terus yang terakhir, tidak boleh mengulangi lagi. Kalau siswa kok melanggar sekali, tidak boleh mengulangi lagi. Berarti harus dilaksanakan, karena itu dari kamu, untuk kamu, dan kamu yang harus menjalankan. Dan berarti bukan dari guru. Saya tidak menulis kamu harus ini, kan enggak, tapi siswa yang mengungkapkan. Berarti siswa yang harus bertanggung jawab atas kalimat yang ditulisnya. Ngoten Bapak Ibu, itu keyakinan kelas, maksudnya seperti itu. Nah di sini berarti syarat-syarat dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berarti nyata, ya, abstrak. Kemudian yang kedua, pernyataannya yang universal. Kemudian berbentuk positif, jangan terlalu banyak, tadi 10 saja itu maksimal 10. Kemudian semua siswa harus mengeluarkan pendapat, harus, karena nanti yang menjalankan juga satu kelas. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ditinjau setiap saat. Jangan hanya sekali terus setelah itu kan lupa. Harus, kalau anak yang salah nanti kita kupas berikutnya. Next. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah hukuman. Dari tadi keyakinan kelas kita ke hukuman. Hukuman untuk siswa sekarang sudah tidak diperbolehkan karena tadi menimbulkan dendam, anak ketakutan, anak tidak mau berangkat sekolah, kemudian anak menjadi malas karena dipaksa dihukum. Nah, orang melakukan itu nanti dihukum. Nah, itu sekarang tidak disarankan untuk menghukum anak. Karena dengan adanya hukuman tadi anak menjadi ketakutan, minder, bahkan dendam terhadap gurunya. Kalau dendam biasa anak menjadi akhirnya tidak terkontrol, ya, emosinya, nanti malah merepotkan kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Kita bisa dengan membuat anak kita itu merasa bersalah. Jadi jangan dihukum, tapi biar anak itu merasa bersalah. Itu bagaimana sih caranya? Dengan sadar sendiri, oh itu ternyata saya kok melanggar aturan. Misalnya saja tidak berangkat 2 hari, tidak memberi kabar, tidak izin. Nah, itu bisa kita cari posisi kontrol guru itu di mana. Kalau di hukuman tadi tidak boleh. Kalau pembuat merasa bersalah itu lebih cenderung diperbolehkan. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman nanti anak didik kita itu menggantungkan kita, menggantungkan gurunya. Kalau gurunya tidak memberikan sesuatu, ya diam saja. Nah itu sebagai teman kurang, sangat kurang untuk sebagai posisi kontrol guru. Yang keempat, pemantau. Kalau hanya memantau saja kita, siswa juga kurang. Lah yang utama adalah sebagai manajer. Kita sebagai manajer. Kalau sebagai manajer berarti kita akan memberikan masukan. Kemudian kita, apa sih kesalahan kamu? Nah gitu. Next. Hukuman tadi ya kita kupas lagi. Seorang guru melakukan hukuman fisik maupun verbalitas itu tidak diperbolehkan. Akibat
Akibat dari hukuman, siswa akan trauma dan merasa ketakutan sehingga tidak nyaman belajar, bahkan siswa bisa dendam. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru dengan suara lembut supaya siswa merasa bersalah. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu, sikap kamu. Kenapa kamu kok sudah 2 hari tidak berangkat, tidak memberikan kabar? Nah, itu contoh sebagai teman, merasa bersalah ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Guru sebagai posisi teman itu mungkin dengan sedikit humor, tapi itu kalau diterapkan kurang bagus. Misalnya, ayolah demi ibu, tolong berangkat sekolah terus, jangan bolos. Kelemahannya di sini apabila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa, murid selalu berharap dan tergantung pada guru tersebut. Kemudian sebagai monitor atau pemantau, di sini artinya mengawasi. Contohnya pertanyaannya misalnya apa yang telah kamu lakukan, kenapa kamu tidak berangkat sampai 3 hari, 2 hari, tidak memberi kabar dan sebagainya. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Di sini posisi mentor atau manajer berbuat suatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Pada posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku siswa atau muridnya. Namun guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dan karakter yang lebih kuat lagi. Disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan. Ya, dengan tadi misalnya kok kita sudah membuat keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas, terus siswa kok tidak berangkat, sudah 2 hari tidak memberikan kabar, tidak memberikan surat dan sebagainya. Kita ke segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita anak tersebut kita panggil, kita tenangkan. Anak itu jangan sampai ketakutan dulu. Kok kita dipanggil guru apa ya? Biasanya kan ketakutan. Kita stabilkan dulu siswa. Kenapa kamu dipanggil guru? Tidak usah takut, misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita bertanya, kenapa kamu dipanggil bu guru? Tidak masuk sekolah bu guru. Nah, kenapa tidak masuk sekolah? Kita gali, kenapa? Kamu sekarang bu guru bertanya, kamu tidak masuk sekolah, tidak berangkat sekolah, kemudian tidak memberikan kabar. Kira-kira keyakinan kelas yang sudah kita buat itu kamu melanggar yang mana? Nah, di situ tadi kan sudah membuat keyakinan kelas, menghormati orang lain, kemudian menjaga kebersihan dan sebagainya. Berarti yang mana yang kamu langgar? Oh, saya melanggar, tidak menghormati guru karena tidak berangkat sekolah, tidak izin, tidak mengirim surat dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita ketiga menanyakan keyakinan kelas tadi. Berarti kamu melanggar yang kamu buat sendiri. Yang tadi kan sudah membuat keyakinan kelas, kok dilanggar. Nah, berarti kamu tidak konspeksi apa yang harus dilakukan. Nah, itu sudah ada kesepakatan kelas. Akhirnya, oh iya bu, saya harus ini. Terus bagaimana nantinya? Saya harus minta maaf sama bu guru. Terus
tidak akan mengulangi lagi. Nah, di situ kita mengambil keputusan akhirnya siswa tidak akan mengulangi lagi. Bukan tidak mengulangi lagi lah, itu kita harapkan di situ. Jadi siswa merasa bersalah, kemudian sudah membuat keyakinan kelas, ternyata tidak melaksanakan, melanggarnya. Nah, terus akhirnya siswa kita sadar, oh iya salah Bu Guru, Pak Guru, saya salah, saya minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Itu yang kita harapkan di situ. Berarti anak sadar sendiri, oh iya saya itu salah, saya tidak akan mengulangi lagi dan minta maaf. Itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi kita seorang pendidik dilarang menghukum, tapi menyadarkan siswa untuk oh iya saya kok membuat kesalahan, saya melanggar ini yang saya tulis sendiri, yang saya ungkapkan sendiri, kok saya langgar. Nah, akhirnya minta maaf dan kembali lagi, tidak akan mengulangi lagi. Itu yang kita harapkan. Next. Dengan segitiga restitusi di sini diharapkan masalah bisa diselesaikan dengan baik dan siswa bisa kembali ke kelompoknya tanpa masalah lagi. Yang tadi sudah minta maaf, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Nah, di situ kita harapkan anak akan kembali ke kelompoknya, belajar dengan ceria, dengan senang. Nah, itu yang kita harapkan. Ibu nggih, Bapak Ibu nggih. Ya, dari tadi sedikit mungkin nanti ada yang memberikan masukan ataupun bertanya. Di sini ada tanya jawab, monggo kali nyambi, barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Nur Hasanah. Di sini saya mau tanya, misalnya saya di kelas ada anak yang selalu melanggar tata tertib sekolah, bagaimanakah cara mengatasinya? Terima kasih untuk Bapak Waidi. Tadi cara mengatasi anak kok melanggar tata tertib kelas gitu. Nah, itu tadi tata tertib dengan keyakinan kelas kan berbeda gitu. Kalau tata tertib itu dibuat oleh sekolah, oleh guru, oleh kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuat, disetujui oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa sendiri, di situ sudah berbeda. Dan kita tadi yang terakhir ada selalu ditinjau untuk keyakinan kelasnya. Jadi setiap saat kita tinjau, barangkali siswa ada yang Bu Guru kok koyone berat apa enggak, dilaksanakan. Nah, kita juga harus selalu mengulas dan setiap saat selalu kita ulang-ulang lagi. Jangan bosan-bosan guru untuk mengulas lagi keyakinan kelasnya, kita ulas lagi. Begitu Bapak Aidi. Oke. Ya, terima kasih. Satu lagi deh. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru dari SD Negeri Kalimat Susukan ingin bertanya untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dihimpun dari aspirasi anak-anak, masing-masing anak memberikan pendapatnya, kemudian pendapat tersebut ditulis di kertas dan dikumpulkan. Hal yang sama, pendapat yang sama disatukan nanti menjadi kesepakatan kelas. Setelah pendapat itu sudah disatukan poin-poin yang sama, apakah perlu ditulis di kertas terus
ditempel di dinding untuk anak-anak mengetahui bersama. Oke, terima kasih. Setelah ditulis kemudian ada kesepakatan harus ditempel agar siswa itu kalau lupa kita ingatkan, yuk keyakinan kelas yang kamu melanggar aturan kelas yang nomor berapa yang sudah kamu buat, berarti harus didokumentasikan dan setiap saat kita ulas lagi mungkin anak didik kita lupa, oh iya aku mau melanggar yang ini, besok tidak boleh mengulangi lagi, seperti itu Ibu. Nggih, kadose sampun nggih, cekap nggih, nyaman nggih. Nggih. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari Ibu Siti Nurhasanah SPDSD. Untuk selanjutnya yaitu acara yang keempat penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Rangkaian acara dari acara telah kita lalui bersama. Semoga bermanfaat buat semuanya dan semoga ada keberkahan tersendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.